Selamat pagi, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini bersama-sama marilah kita meluangkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sebagai landasan kita sebagai orang Kristen, marilah kita membaca Alkitab kita yang terambil di dalam Roma 15 ayat 1 sampai 7 dan yang menjadi nas kita dari Roma 15 ayat 1 sampai 7. Nas kita terambil dari ayat yang ke-7 yang akan saya bacakan. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Sebelum kita merenungkan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang mulia, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur ya Bapa, karena pada pagi hari ini kami telah menerima rahmat-Mu dan kami telah menerima nafas kehidupan yang baru dan di hari yang baru ini. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dan biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami untuk setia mendengarkan, bahkan ketika kami setelah mendengarkan dapat melakukan apa yang telah menjadi sabda-Mu. Dan bersabdalah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan, semangat nggih. Dan di pagi hari ini walaupun kita masih dalam kondisi yang sama, dalam situasi yang sama dan dirundung dalam permasalahan yang sama, yaitu PPKM, kita masih belum bisa ibadah secara offline, kita masih belum bisa bertemu dengan saudara-saudara kita yang lainnya, tetapi kita memiliki waktu yang intens dengan keluarga. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Kuat atau lemahnya kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Kuat atau lemahnya kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Ya saudara-saudara yang kasih Tuhan, pernahkah kita mendengar pepatah orang Jawa, pepatahnya orang Jawa yang mengatakan segawon gede menang kerai, segawon gede menang kerai. Apa artinya? Artinya anjing yang besar menang dalam perkelahian. Nah, sedangkan di dalam bacaan kita pagi hari ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ada di ayat yang pertama, kira-kira kita sebagai orang percaya termasuk golongan yang kuat atau yang lemah? Kira-kira kita termasuk golongan orang yang kuat atau yang lemah imannya? Dan sayangnya yang menjadi kabar baik untuk kita semua adalah di dunia ini tidak ada orang yang benar-benar kuat maupun benar-benar lemah. Tidak ada manusia yang kuat. Bahasa Inggrisnya Superman is dead. Karena setiap dari kita pasti memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri yang belum tentu dimiliki orang lain. Nggih napa mboten? Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di sini Paulus mengingatkan kita semua agar kita tidak menyenangkan diri kita. Artinya kita tidak boleh egois untuk membuat diri kita senang. Kenapa alasannya? Jadi alasan yang mendasar bagi Paulus sehingga ia mengatakan seperti itu adalah demi kebaikan orang supaya dapat membangun iman yang teguh. Membangun iman yang teguh. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 69 ayat 10 yang demikian, adalah sebagai pengikut Kristus semestinya kita meneladani Dia. Adalah sebagai pengikut Kristus semestinya kita meneladani Dia yang tidak mencari kesenangannya sendiri. Jadi Mazmur 69 ayat 10 ini yang dijadikan Paulus sebagai dasar ia mengatakan seperti yang demikian. Memang bukan persoalan mudah bagi kita. Sehingga kita meminta pertolongan kepada Allah supaya Allah memberikan karunia kerukunan,
kepada umatnya yang berujung pada kemuliaan Allah. Jadi menarik bukan? Untuk kita simak bahwa kerukunan umat Allah itu tidak dimaksudkan untuk kemuliaan diri kita sendiri, melainkan hanya kemuliaan Allah. Jadi kerukunan umat Allah tidak dimaksudkan untuk kemuliaan diri kita sendiri, melainkan untuk kemuliaan Allah. Karena itu Paulus melanjutkan, terimalah satu akan yang lain. Seperti Kristus juga menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dengan inilah yang menjadi cara untuk mencapai satu kesatuan di antara umat Allah yang kuat menerima yang lemah, sama dengan Kristus yang telah menerima kita semuanya, baik kita yang kuat maupun kita yang lemah. Seperti yang dikatakan oleh Barrett, dia menyatakan, aku menyatakan kepadamu, orang Kristen yang kuat, agar kamu bersabar memikul keanehan orang yang lemah. Sama seperti sikap Kristus, ia menjadi pelayan dari bangsa paling aneh dalam keagamaan, yaitu bangsa Yahudi. Jadi kebenaran yang telah ditekankan oleh Paulus bukan suatu kekecualian, karena sudah ada contohnya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Itulah yang harus kita perhatikan sebagai pembelajaran untuk kita semuanya, baik saya maupun jenengan. Walaupun itu semuanya tidak mudah, karena itulah kita harus senantiasa bertekun agar kita tidak meninggikan diri kita, agar kita tidak memuliakan diri kita sendiri, tetapi marilah kita bersatu untuk memuliakan kemuliaan Allah. Amin. Malah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang mulia, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena melalui Rasul Paulus Engkau telah mengingatkan kami semua agar kami tidak bermegah pada diri kita sendiri, agar kami tidak memuliakan diri kita sendiri, tetapi kita bersatu, bertekun untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami juga akan melakukan segenap aktivitas kami. Sertailah kami, lindungilah kami, baik kami para pekerja, baik kami para pelajar, baik kami para pensiunat, baik kami para wirausahawan. Sertailah kami ya Bapa, tuntunlah kami. Jagalah tutur kata kami ya Tuhan, agar tidak menyakiti satu sama yang lain, agar kami senantiasa melakukan setiap apa yang telah Engkau firmankan kepada kami. Jadi tidak hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan yang telah kami lakukan. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, menuntun kehidupan kami. Dan sertailah kami ya Bapa, umat-Mu yang saat ini terbaring sakit dan lemah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, memberikan kesabaran bagi mereka yang saat ini sedang terbaring lemah. Karena kami percaya Tuhan pasti memberikan kesembuhan bagi umat-Nya, pasti memberikan kesabaran dan ketelatenan kepada umat-Nya. Saat ini kami juga akan melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Tuntunlah kami dan lindungilah kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dan tengkinglah segala godaan yang mengganggu kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan marilah kami semua menerima berkat dari-Mu melalui hamba-Nya yang demikian. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyinari kami semuanya melalui wajah-Nya yang kudus, dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Malah kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 406, Ya Tuhan bimbing aku. Selamat melakukan aktivitas, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, karena hati yang gembira adalah obat untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.